Ya, Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ngomong Mam. Kami dari kelompok 20 Manajemen Keuangan kelas 64 3B25 akan mempresentasikan tentang instrumen pasar modal dan rencana investasi. Yang pertama, instrumen pasar modal dan bagaimana cara merencanakan investasi. Apa itu pasar modal? Pasar modal adalah tempat di mana perusahaan dan investor bertemu. Ini kita bisa membeli dan menjual saham serta obligasi. Mengapa berinvestasi? Investasi itu penting karena bisa membantu kita mencapai tujuan finansial. Dengan berinvestasi, uang kita bisa tumbuh lebih cepat dibandingkan hanya disimpan. Jenis-jenis instrumen. Ada banyak jenis instrumen pasar modal seperti saham, obligasi, dan reksadana. Masing-masing memiliki karakteristik dan risiko yang berbeda. Saham, investasi yang populer. Saham atau stok merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang paling populer. Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika memutuskan untuk pendanaan perusahaan. Pada sisi yang lain, saham merupakan instrumen investasi yang banyak dipilih para investor karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Dengan membeli saham, kamu bisa mendapatkan dividen dan potensi capital gain. Namun, ingat risikonya juga ada. Selanjutnya, obligasi. Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan. Dengan berinvestasi di obligasi, kamu bisa mendapatkan bunga secara berkala. Ini adalah pilihan yang lebih aman dibandingkan saham. Selanjutnya, reksadana. Reksadana adalah wadah untuk mengumpulkan dana dari banyak investor. Dana ini dikelola oleh manajer investasi yang profesional dan cocok untuk yang ingin berinvestasi tanpa repot. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dewi. Ya, selanjutnya ada rencana investasi, yaitu rencana eh, investasi adalah proses untuk mencapai tujuan keuangan dengan cara menetapkan tujuan, memilih investasi, dan memadukan investasi. Lalu next ada resiko dalam investasi. Setiap investasi memiliki risiko penting. Untuk memahami bahwa potensi keuntungan yang tinggi biasanya disertai dengan risiko yang lebih besar. Jadi, lakukan riset sebelum berinvestasi. Next. Oke. Strategi investasi. Ada berbagai strategi investasi yang bisa kamu pilih, seperti investasi jangka pendek ataupun jangka panjang. Pilih strategi yang sesuai dengan tujuan dan profil risiko kamu. Next. Mulai investasi sekarang. Jangan tunggu lagi, mulailah investasi dengan langkah kecil. Tentukan tujuan kamu. Pilih instrumen yang tepat dan pelajari lebih lanjut. Investasi itu perjalanan, bukan tujuan. Next. Kesalahan umum dalam investasi: banyak investor pemula membuat kesalahan seperti tidak melakukan riset atau terburu-buru dalam mengambil keputusan. Pelajari dari kesalahan ini agar kamu bisa menjadi investor lebih baik. Selanjutnya akan dibacakan oleh Henry.
Perencanaan investasi saham BBCA PT Bank Sentral Asia Tbk. PT Bank Sentral Asia Tbk adalah perusahaan dalam bidang usaha bank umum, produk, merupakan simpanan, perbankan, investasi, dan lain-lain. Next. Risiko dalam investasi. Risiko investasi saham adalah tinggi. Saham termasuk instrumen investasi yang berisiko tinggi dan berpotensi memberikan imbal hasil yang tinggi pula. Hal ini dikenal dengan istilah rich return. Next. Strategi investasi. Strategi investasi adalah investasi jangka menengah sekitar 3-5 tahun dengan modal 1 juta di harga sahamnya Rp 10.000. Next. Strategi investasi membeli saham di harga murah dan menjual di harga tinggi. Selanjutnya menggunakan strategi DCA, Dollar Cost Averaging, nabung rutin. Next. Tujuan investasi mengumpulkan aset persimpanan dana 3 tahun ke depan. Perencanaan investasi saham Batavia dan Kas Maksima. PT Batavia Access Management (BPAM) didirikan pada bulan Januari 1996 dan mendapatkan izin sebagai manajer investasi pada bulan Juni 1996. Risiko dalam investasi. Reksadana pasar uang RDPU relatif rendah dibandingkan dengan jenis reksadana lainnya. Hal ini disebabkan oleh karakteristik instrumen pasar uang yang memiliki jatuh tempo pendek dan biasanya diterbitkan oleh lembaga keuangan atau pemerintah yang kredibel. Next. Strategi investasi. Strategi investasi adalah investasi jangka menengah sekitar 1-3 tahun dengan modal 2 juta di harga sahamnya 10.000 10 November 2024. Next. Strategi investasi membeli reksadana sama dengan saham, yaitu dibeli di harga murah dan menjual di harga tinggi. Selanjutnya menggunakan strategi lump sum, menyetor sekaligus. Contohnya menyetor 1 juta langsung di bulan pertama Januari tanpa menyetor di bulan berikutnya, Februari, Maret, dan lain-lain. Next. Tujuan investasi. Diverifikasi risiko, mendapatkan imbal hasil yang lebih tinggi dari tabungan, mendapatkan imbal hasil yang lebih tinggi dari deposito, mendapatkan pemasukan pasif income, menyimpan dana darurat. Selanjutnya perencanaan investasi saham. Kode sahamnya yaitu PANI, Pantai Indah Kapuk 2 Tbk. PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk adalah perusahaan terbuka mencatatkan saham di BI Bursa Efek Indonesia dengan nilai saham Rp108 dan 150 juta saham. PANI bertujuan menjadi pemimpin pasar di sektor properti dengan kualitas, komitmen, dan kepercayaan yang tinggi. Risiko dalam investasi saham adalah tinggi. Saham termasuk instrumen investasi yang berisiko tinggi dan berpotensi memberikan imbal hasil yang tinggi pula. Hal ini dikenal dengan istilah high risk, high return. Strategi investasi yaitu jangka menengah sekitar 3-5 tahun dengan modal 1,6 juta di harga saham yaitu 16.000. Selanjutnya membeli saham di harga murah
dan menjual di harga tinggi, dan menggunakan strategi DCA, Dollar Cost Averaging, atau nabung rutin. Tujuan investasinya adalah mengumpulkan aset, persiapan dana 3 tahun ke depan, dan untuk dana kuliah sarjana 2 atau S2. Kesimpulannya adalah, ingatlah bahwa berinvestasi adalah pengetahuan dan strategi. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa membantu dalam merencanakan investasi yang lebih baik. Investasi itu perjalanan, bukan tujuan. Dan pelajari dari kesalahan agar menjadi investor bijak. Sekian Kami sekian dari kelompok kami. dari Assalamualaikum kami. warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.